107. Asteris Nikosia, Republik Siprus, Timur Tengah. Selesai sarapan Vika, Ferish dan Dion Gimun menuju kantor Dr. Cynthia yang berada di gedung konsulat Indonesia untuk perwakilan Republik Siprus. Dengan sedikit protokoler keamanan yang ketat mereka berhasil masuk ke gedung itu. Saat mendekat ke meja resepsionis untuk mengisi buku tamu, tiba-tiba Dr. Cynthia datang memanggil mereka. Dengan suara yang ceria namun tetap tegas Dr. Cynthia menyapa. Mereka pun menoleh bersamaan. Vika segera menghampiri sang dokter, sementara Ferish melanjutkan mengisi biodata dan masuk kedatangan mereka. Dion Gimun berdiri di samping Ferish, menatap takjub pada Dr. Cynthia yang berjalan mendekat. Senyum manisnya membuat jantung Dion Gimun kembali berdegup tak beraturan. "Ayo ya, sudah," kata Ferish mengajak Dion Gimun yang masih terpaku. Ferish melihat Dion Gimun yang terdiam terpana menatap Dr. Cynthia yang sedang berbincang dengan Vika. Ferish tersenyum, "Nanti didekati lagi ya, semoga hasil tes Vika bagus jadi bisa cepat selesai. Ayah bisa ajak Dr. Cynthia jalan, dia masih free loh ya," kata Ferish berbisik di samping Dion Gimun. "Iya ayah tahu dia masih sendiri, dan belum pernah menikah," jawab Dion Gimun cepat dan tidak sadar yang bertanya adalah Ferish. "Jadi ayah sudah menyelidikinya?" tanya Ferish heran. Sudahlah, ayo susul istrimu," seru Dion Gimun lalu melangkah pergi. Menutupi rasa malunya, Ferish yakin Dion Gimun sudah melangkah jauh menyelidiki Dr. Cynthia. Dia tersenyum dan berlari mengejar Dion Gimun. "Ayah, enggak perlu malu sama Ferish." "Ferish dukung ayah," ucap Ferish menepuk bahu Dion Gimun lalu melangkah cepat menyusul Vika yang sudah masuk ke ruangan Dr. Cynthia. 2 jam berlalu, sesi terapi Vika selesai. Dokter bilang Vika mengalami banyak kemajuan dari beberapa tes yang dilakukan. Dukungan dari orang-orang terdekat membuatnya bisa keluar dari rasa takutnya. Dr. Cynthia membiarkan Vika masih di dalam ruang periksa. Vika masih berada dalam pengaruh hipnotis. Dr. Cynthia keluar dan menemui Ferish juga Dion Gimun yang menunggu di ruang tamu. Dia menjelaskan beberapa hal yang mungkin agak sedikit tidak biasa dari tingkah Vika dari biasanya. Ferish membenarkan hal itu. Akhir-akhir ini Vika memang lebih manja dan sensitif. Dia akan mudah menangis dan emosi yang cepat berubah. Itu ungkapan dalam dirinya yang terpendam selama ini, Mas. Pasien tidak tahu bagaimana mengungkapkan apa yang dirasakan. Tenang saja, itu bukan hal yang membahayakan. Sikap manjanya untuk menutupi rasa takut jika sendirian. Kalau dari cerita Pak Dion, jika Vika berani melawan orang yang pernah menyakitinya itu sudah bagus. Tapi pelan-pelan saja ya, jangan dipaksakan, kata Dr. Cynthia. "Apa itu akan berlangsung lama, Dok?" "Jujur saya terkadang bingung dengan sikapnya," kata Ferish. "Tidak Mas Ferish, saya yakin Mbak Vika akan cepat bisa mengatasinya. Dia wanita yang kuat, dan sifat aslinya yang ceria akan cepat memulihkannya. Hari ini saja saya takjub perkembangannya padahal belum 2 minggu ya sejak pertemuan pertama." "Benar-benar mengesankan Mas, ini menjadi catatan tersendiri buat saya," jawab Dr. Cynthia. "Dan, kalau di lingkungan baru mohon didampingi ya Mas, Pak Dion." Mbak Vika sisi sensitifnya akan muncul sebagai pertahanan diri dari rasa takutnya, lanjut Dr. Cynthia. "Baik dokter, terima kasih banyak. Ya, saya akan bangunkan Mbak Vika dulu, pertemuan hari ini cukup Mas, Pak," kata Dr. Cynthia kemudian beranjak dari duduknya dan masuk ke ruang periksanya. Vika tersadar dan membuka mata, suara lembut Dr. Cynthia membangunkannya. "Sudah selesai ya Dok?" tanya Vika begitu bangun. "Iya, Mbak, sudah. Kalau ada keluhan lagi atau terjadi masalah lagi, jangan sungkan menghubungi saya ya," kata Dr. Cynthia ramah. Mereka lalu keluar dari ruang periksa. Saya inginnya jangan ada masalah lagi Dok, saya ingin sembuh." "Kasihan 2 pria hebat itu Dok, mereka pontang-panting kalau saya sakit," jawab Vika menunjuk suami dan ayahnya. Dr. Cynthia tersenyum dan mengangguk. "Nanti saya hubungi dokter untuk ajak makan malam aja ya, jangan kalau Vika ada masalah saja Dok," seru Vika. "Iya, saya tunggu deh undangannya," jawab Dr. Cynthia. "Nanti malam gimana Dok? Saya sudah pesan di sebuah restoran. Mau bergabung Dok?" tawar Ferish. Nanti malam ya. Saya ada undangan makan malam kenegaraan malam ini," jawab Dr. Cynthia sambil menatap pada Dion Gimun yang sedari tadi menatapnya. Apa enggak bisa menyusul kami Dok?" tanya Vika, sambil menyikut Ferish agar ikut membujuk. "Menyusul aja ya Dok? Atau biar dijemput ayah nanti?" kata Ferish melirik ke Dion Gimun. "Kami berangkat jam 8 ya Dok?" "Iya, kalau dokter mau ikut nanti saya jemput,"
Jawab Dion Gimun lembut. Dokter Cynthia mengangguk dan menatap balik Dion Gimun dengan senyum manisnya. Baiklah dok, kami mohon pamit dulu. Terima kasih waktunya dok, kata Ferish menjabat tangan dokter Cynthia. Vika lalu memeluk sang dokter dan mengucap terima kasih. Vika dan Ferish pun keluar ruangan. Terima kasih dok, ini nomor telepon saya. Nanti kabari saya kalau mau bergabung, kata Dion Gimun menyerahkan sebuah kartu nama. Dion Gimun segera menyusul Vika dan Ferish yang sudah masuk dalam mobil yang akan membawa mereka jalan-jalan. Tujuan mereka kota Limassol dan Paphos. Mas, emang sudah pesan tempatnya? Tanya Vika begitu mereka masuk mobil. Sudah, tapi untuk kita bertiga, coba mas hubungi dulu untuk nambah satu orang lagi. Atau kita biarkan ayah sama dokter Cynthia berdua saja, kita cari tempat lain. Tanya Ferish. Enggak perlu seperti itu, kita tetap bertiga dulu. Kalau dia menghubungi ayah nanti, biar ayah urus, jawab Dion Gimun begitu masuk mobil. Oke ya, ayah yang tahu selera ayah. Kalau Ferish sama Vika cukup makan di tempat semalam juga udah romantis asal berdua aja. Setuju enggak sayang? Tanya Ferish pada Vika. Iya, memang nanti tempatnya kayak gimana sayang? Restoran mewah, yang sangat romantis, seperti yang kamu tonton di film sayang. Yang aku tontonkan di Paris bukan di sini mas, elak Vika. Iya, itu untuk di sini sayang. Besok kalau ke Paris mas ajak restoran yang kamu mau itu, jawab Ferish, lalu mengecup punggung tangan Vika. Yakin? Mau ajak dia ke sana Rish? Nanti Vika pingsan lihat harganya. Makan krep kemarin aja udah ngomel-ngomel apalagi di sana, ledek Dion Gimun pada Vika. Ih, ayah, Vika mau belajar habisin uang ayah dan mas Ferish. Lihat aja nanti, tantang Vika. Oke, ayah akan lihat. Kalau kamu bisa habiskan 10.000 euro dalam satu hari ini untuk diri kamu sendiri, ayah akan turuti apapun keinginan kamu. Vika dan Dion Gimun bersalaman. Vika menyanggupi tantangan Dion Gimun. Mobil mereka pun melaju meninggalkan kota Nikosia menuju ke kota Limassol. Kota bersejarah dengan pantai yang indah, dan banyak peninggalan sejarah kuno. Kota dengan segala legendanya menjadi rebutan beberapa penguasa. Di antara Limassol dan Paphos, sebuah tempat yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Dewi Aphrodite di zaman Yunani kuno yang terkenal sangat cantik dan romantis. Menyusuri jalan menuju kota yang dituju, dengan sebuah SUV yang disewa. Mereka disuguhi pemandangan perbukitan dengan pepohonan yang pendek, angin semilir memasuki mobil mereka dari jendela yang sengaja dibuka. Perjalanan yang ditempuh berjarak 150 km. Mobil melaju dengan kecepatan cukup tinggi untuk mengejar waktu. Perjalanan mereka tak terasa jauh karena sepanjang jalan mengobrol dengan supir sekaligus pemandu wisata yang menjelaskan tentang legenda-legenda Siprus, dan berbagai masalah yang dihadapi Siprus dengan negara-negara yang pernah mendudukinya seperti Assyria, Persia, Makedonia, Rome dan banyak lagi, hingga terakhir kolonial Inggris hingga mereka mendapat kemerdekaannya. Kemudian masalah tentang kelangkaan air yang dulu pernah dihadapi negara itu. Dion Gimun dan Ferish larut dalam perbincangan itu, hingga tak terasa mereka tiba ambang kota Limassol. Pemandangan pun berubah dengan kilau air laut Mediterania yang sangat elok cantiknya. Vika sudah tidak sabar untuk menikmati pantainya. Vika bersiap dengan topi dan kacamatanya. Sebuah mantel pemberian Siska dipakainya. Limassol, kenapa tidak menginap di sini pak? Tanya sopir mereka. Hotel-hotel di sini cukup terjangkau pak. Lain kali saja kami akan kembali ke sini. Kota yang indah. Nanti malam kami ada janji, dan besok kami kembali ke Indonesia. Jawab Dion Gimun santai. Mereka berdua mengobrol di sebuah restoran di Jalan Anaxartisias, kota tua yang menjadi surga belanja, sambil menunggu Vika dan Ferish yang sedang berkeliling. Kenapa cepat sekali pak, baru kemarin sampai. Iya, perjalanan ini bisa dibilang mendadak, untuk mengantar anak saya yang cewek tadi menemui dokternya. Untuk mengobati trauma psikisnya, jadi tidak ada tujuan untuk berlibur sebenarnya. Jadi lain waktu kami akan kembali ke sini untuk benar-benar berlibur. Sudah 1 jam lamanya mereka berkeliling. Vika kembali dengan cemberut. Ayah, Vika sudah capek tapi uangnya belum habis. Rengek Vika lalu duduk di bangku dan menghabiskan segelas air yang dipegang Dion Gimun. Dion Gimun tertawa keras. Ayah kira kamu cemberut kehabisan uang, ternyata bingung menghabiskannya ya, hahaha, seru Dion Gimun. Jadi kalah ya dari tantangan ayah. Vika cemberut, maksud hati dia ingin meminta ayahnya mengajak dokter Cynthia berkencan. Tapi malah gagal. Ferish pun tertawa melihat istrinya cemberut.
Sudah makan dulu ya, kita pesan makanan. Masih ada waktu sampai nanti malam sayang. Siapa tahu nanti kamu lihat yang kamu suka dan harganya mahal, kata Ferish menenangkan agar Vika tersenyum lagi. Iya ya mas, masih ada waktu. Ayah masih ada waktu sampai jam 12 nanti, seru Vika ceria lagi. Makan apa mas? Pilihin, kata Vika lalu membuka hasil belanjaannya. Ini sih kemahalan, kalau 10 euro, kata Vika sendiri. Melihat sebuah scarf yang dibelinya tadi. Memangnya enggak ditawar tadi? Tanya Gideo sambil tertawa. Enggak ya, maksud Vika biar uangnya cepat habis, tapi enggak habis juga. Dion Gimun tertawa lagi melihat tingkah anaknya yang lucu. Saat Vika duduk dan menatap ke sebuah toko di sebelah restoran, Vika melihat sebuah gelang sekaligus jam tangan yang baru saja dikeluarkan pemilik toko. Ayah, Vika ke sebelah dulu ya. Pamit Vika lalu beranjak dari duduknya dan menuju ke toko sebelah restoran. Dari depan toko itu hanya menjual beberapa pajangan kristal. Begitu Vika masuk banyak sekali perhiasan dari batu-batuan yang cantik. Vika takjub menatapnya. Dia disambut seorang wanita dan pria Arab. Vika meminta untuk melihat gelang yang baru dikeluarkan tadi. Sang pemilik toko menurutinya, lalu pemilik toko mengeluarkan beberapa koleksi lain dari tokonya. Gelang pertama tadi menarik perhatiannya. Ini sekelilingnya batu apa tuan? Tanya Vika. Ini batu safir asli dari Sri Lanka kak. Ada sertifikatnya juga, jawab sang pemilik toko. Itu koleksi terbaru kami. Berapa harganya? Itu 300 euro kak. Hah, 5 juta kalau dalam rupiah, gumam Vika. Vika pun menawar harganya, kemudian dia keluar dari toko untuk mengajak Dion Gimun memilih. Dia takut kena tipu, kalau beli perhiasan apalagi di tempat yang tersembunyi. Ayah, ikut sebentar yuk, Vika takut kena tipu. Masa iya gelangnya 5 juta ya? 5 juta apa? Tanya Dion Gimun terkejut. 5 juta rupiah ya, ayo makanya ikut. Vika menarik Dion Gimun paksa. Mau tak mau Dion Gimun menurutinya. Mereka pun masuk dalam toko perhiasan. Dion Gimun melihat sekeliling, dan melihat gelang yang dipilih Vika. Dia tertawa dan merangkul Vika. Kamu mau ini? Iya ya, bagus enggak? Tanya Vika. Dion Gimun pun berbincang dengan pemilik toko, menanyakan keaslian batu itu. Sang pemilik mengeluarkan sertifikatnya. Mata Dion Gimun yang jeli melihat barang asli dan palsu pun tertawa. Jangan bohongi anakku ya, seru Dion Gimun. Berapa harganya? Buat tuan 100 euro saja, jawab sang pemilik toko akhirnya. Dia merasa takut pada tatapan Dion Gimun. 100, tadi katanya 300. Gimana sih? Gerutu Vika. Jadi 100 enggak kurang lagi, tuan. Iya kak, enggak kurang lagi. Vika pun mengeluarkan uangnya dan membayarnya. Gelang pun diberi kotak lengkap dengan sertifikatnya, lalu dibungkus oleh pemilik toko. Makasih ayah. Vika melangkah dengan senang kembali ke restoran. Dion Gimun geleng kepala, dengan kepolosan anaknya. 108. Nikosia, Republik Siprus. Pulang dari jalan-jalan mereka sampai di penthouse sudah malam. Vika segera bersiap untuk makan malam romantis, seperti yang dijanjikan Ferish. Gaun malam berwarna maron dengan aksen brokat halus berwarna senadan dan cantik dari Siska menjadi pilihan Vika. Untung aja mama nemeni packing, jadi kebawa deh nih gaun, gumam Vika dalam hati. Awalnya Vika tidak mau membawanya, tapi saran dari Siska, setiap wanita harus siap di segala situasi yang tidak terduga, jadi sebuah gaun dan sepasang sepatu yang harus siap kemanapun pergi. Pakaian dan alas kaki istimewa akan membawamu ke tempat istimewa itu, dikatakan Siska pada putri tersayangnya. Vika memilih hijab berwarna silver, dan sepasang sepatu silver. Sebuah klak silver mempercantik penampilannya. Sayang, sudah siap? Tanya Ferish dari luar kamar. Dia baru saja dari menyewa mobil. Wah, cantik banget sih istriku, ucap Ferish begitu masuk ke kamar melihat Vika masih memakai hijabnya. Ferish membuka kantong kecil dalam kopernya. Pakai ini sayang, biar tambah glowing, kata Ferish sambil menyematkan sebuah hiasan hijab yang berbentuk sebuah matahari dengan satu batu berlian bagian tengahnya dan dikelilingi kawat-kawat emas sebagai sinarnya. Bagus banget mas, kapan belinya? Kok aku enggak tahu? Tanya Vika heran. Udah lama sih sayang, tapi belum pas aja momennya, tersimpan di koper. Cium dulu dong, biar nanti enggak penasaran, kata Ferish lalu menyatukan bibirnya dengan bibir Vika. Kalian pergi duluan atau bareng nih? Tanya Dion Gimun. Bareng aja ya, tapi bentar Ferish selesaikan ini dulu, jawab Ferish di sela penyatuan bibirnya.
Ayah hitung sampai 5 nih, kalau tidak ayah duluan, ancam Dion Gimun sambil duduk di sofa memakai sepatu. Iya sudah ya, jawab Vika lalu keluar kamar. Ayah belum siap mau pergi duluan, kata Vika melihat ayahnya belum memakai dasi dan vestnya. Vika mengambil dasi dan vest yang diletakkan Dion Gimun di sofa. Vika bantu ya, ayo, Vika menyuruh Dion Gimun berdiri. Lalu memakaikan dasi ayahnya. Enak juga ya ada yang bantu pasang dasi. Selama ini ayah pakai sendiri sayang, keluh Dion Gimun. Kemudian dia membuka tangannya saat Vika memakaikan vestnya. Bentar lagi ada yang pasangin ya, jawab Feris sudah ngantri membawa dasinya di sebelah Dion Gimun. Aku kira dah siap, kau udah mesra-mesraan. Ternyata juga belum apa-apa, seru Dion Gimun. Vika dan Feris hanya nyengir saja kena marah Dion Gimun. Gelang tadi enggak usah dipakai ya sayang, sertifikatnya itu palsu, kata Dion Gimun santai. Hah, Vika melongo mendengar kata Dion Gimun. Kenapa ayah enggak bilang dari tadi, kalau palsu kan Vika enggak beli ya, seru Vika sambil mengancingkan vest Feris. Kamu bilang suka ya sudah. Sertifikatnya palsu, enggak tahu kalau batunya sayang. Besok tanya sama oma kamu aja, dia lebih ngerti. Tapi jangan dipakai dulu, nanti ayah belikan yang pasti ya, kata Dion Gimun terdengar sebagai perintah yang tak terbantahkan. Iya ya, jawab Vika lirih. Merasa bersalah, Feris melihat kesedihan di mata Vika, dia membelai pipi Vika lembut, simpan dulu, nanti bisa dipakai sehari-hari di rumah. Jangan dipakai kalau acara resmi aja, kata Feris lembut. Vika mengangguk, lalu memeluk suaminya. Kata-kata Feris dan aroma tubuhnya memang selalu menenangkannya. Sudah berangkat yuk, nanti kemalaman, kata Feris lalu menggandeng tangan Vika dan diapitnya di lengannya. Ayo ya, teriak Feris pada Dion Gimun yang ada dalam kamar. Mana jarimu sweetheart, kata Dion Gimun pada Vika. Kenapa ya? Tanya Vika sambil mengulurkan tangannya. Sudah lama ayah mau kasih ini untuk mama kamu, tapi sekarang jadi milik kamu. Buah hati ayah, ucap Dion Gimun sambil memakaikan cincin bermata merah di jari tengah Vika di samping cincin nikahnya. Vika mendongak menatap Feris, melihat Feris berkedip dan senyum Vika menerima pemberian ayahnya. Terima kasih ya, cantik banget. Vika melepas tangannya dari lengan Feris dan memeluk ayahnya. Mereka kemudian berangkat menuju restoran yang sudah dipesan Feris dengan sebuah mobil mewah Rolls-Royce yang sudah disiapkan Feris. Mas, mewah banget mobil ini, dapat dari mana? Tanya Vika. Tanya aja ke ayah sayang. Mas cuma tinggal ambil aja tadi di kantor konsulat, jawab Feris santai. Yah, ini ada berapa biji di dunia ya, keren loh. Feris dah lama ingin punya. 10 kalau enggak salah, ayah harus berebut dengan teman ayah waktu pesan ini. Enak enggak bawanya tadi, amazing ya, serasa jadi raja minyak tadi, seru Feris girang. Kenapa cemberut sih? Tanya Feris melihat Vika menatapnya dengan cemberut. Ini mobil satu bisa buat beli rumah yang kita tempati 20 mas, kamu mau beli? Enggak sayang, pengen aja. Sayang kalau dibeli, apalagi ayah udah punya buat apa beli lagi. Bisa numpang foto nanti, jawab Feris takut kena omel Vika. Ya sudah, di rumah mobil sampai enggak pernah dipakai mau beli lagi, gerutu Vika kesal. Dion Gimun dan Feris saling menatap dan dari spion mobil menahan tawa. Jangan galak-galak sayang, nanti cepat tua loh. Bujuk Dion Gimun pada Vika. Vika tersenyum dipaksa, membuat Dion Gimun gemas. Feris yang duduk di depan tertawa kencang. Sayang, jangan pingsan ya begitu makan nanti. Ingat kita mampu bayar, kita nikmati hidup, dan ini enggak tiap hari, oke? Jangan protes, kata Feris pada Vika yang dijawab anggukan dan tawa keras dari Dion Gimun. Mobil mereka memasuki sebuah restoran nan mewah Nikosia. Mobil berhenti tepat di depan pintu masuk. Seorang pria membukakan pintu untuk Vika. Dengan senyum manis Vika keluar dari mobil. Dengan sigap Feris keluar dari mobil dan menggandeng tangan Vika. Begitupun Dion Gimun yang juga menggandeng tangan Vika. Vika diapit dua lelaki hebat masuk dalam restoran, dan mengundang beberapa pasang mata untuk sekedar menoleh padanya. Seorang tamu restoran mengenali Dion Gimun. Dia pun mendekati Dion Gimun dan menyapanya di meja Dion Gimun. Malam Tuan Dion, tidak menyangka bisa bertemu di sini. Apa kabar? Tanya tamu itu sambil berjabat tangan. Puji Tuhan sehat, bagaimana Dubai? Tanya balik Dion Gimun. Masih licin ya minyaknya, hahaha. Timpal Dion Gimun lagi. Panas dan licin tuan, hahaha. Jawab tamu itu. Ini ada acara apa?
Tanya sang tamu mengangguk dan menatap pada Ferish. Ah, hanya cari angin sama anak-anak. Sayang, kenalin, ini teman ayah Raja Minyak dari Arab. Dan ini menantu saya, kata Dion Gimun. Vika tersenyum dan menyatukan tangan di depan dada, sementara Ferish berdiri dan menyalami sang tamu itu. Pantas saja kamu jarang terlihat, sudah menemukan keluarga kamu ya, jadi tidak kesepian lagi. Ledek sang tamu pada Dion Gimun. Apa sudah taubat juga? Dion Gimun tertawa dan menepuk bahu temannya itu. Dan temannya itu pun pamit kembali ke mejanya. Seorang pelayan memberikan buku menu pada mereka. Saat itu juga Dr. Cynthia memberi kabar sudah dalam perjalanan menyusul mereka. Dion Gimun pun beranjak dari duduknya. Kalian pilih dulu untuk kalian ya, ayah jemput tamu kita dulu. Dia sudah menuju ke sini, kata Dion Gimun ceria. Ada yang salah enggak dengan penampilan ayah? Tanya Dion Gimun kemudian. Ganteng kok ya, dah rapi. Jawab Vika dan diacungi jempol oleh Ferish. Tak lama kemudian Dion Gimun kembali dengan mengandeng Dr. Cynthia yang tampil sangat anggun. Rambut yang biasanya digulung, malam ini dibiarkan terurai di bahunya. Dokter, sampai Vika enggak ngenali deh, cantik banget. Sapa Vika menyambut sang dokter dan saling mencium pipi. Ferish berdiri mempersilahkan Dr. Cynthia duduk, sedang Dion Gimun menarikkan kursi untuk tamu spesialnya. Ferish memberikan buku menunya, agar Dr. Cynthia bisa memesan sendiri. Mas, pesan yang beda ya, biar bisa cicip semua, kata Vika sambil nyengir. Mulai deh, kamu ingin apa pesan semua juga enggak apa sayang, jawab Ferish. Akhirnya Vika menyebutkan makanan yang membuatnya penasaran. Pelayan pun mencatat pesanan mereka. Makan malam mereka berlangsung hangat. Dion Gimun terlihat sangat senang. Dia bersikap sangat lembut. Garis senyum tidak pernah hilang dari bibir Dion Gimun. Tak beda jauh dengan Dion Gimun, Dr. Cynthia juga terlihat sangat bahagia dengan perhatian Dion Gimun. Wajahnya malu-malu seperti buah bit saat Dion Gimun menatapnya. Vika dan Ferish saling memberi kode dengan senggolan kaki mereka di bawah meja. Ayah, Vika pulang duluan ya, sudah capek ya. Boleh ya, pinta Vika dengan wajah memohon. Lo kok pulang sayang, masih jam 9 lebih sedikit, kata Dr. Cynthia. Iya, dok, tadi siang habis jalan-jalan di Limassol, belum sempat istirahat. Enggak apa ya dok kalau Vika duluan. Dokter lanjutkan aja. Vika benar-benar minta maaf. Terlihat raut kecewa di wajah Dr. Cynthia. Dia takut kalau ditinggal berdua dengan Dion Gimun dia akan lepas kendali. Apalagi di sampingnya ini sangat menggoda. Bener kan mas bilang apa tadi? Kamu terlalu bersemangat di pasar tadi sayang, kata Ferish pura-pura memarahi Vika. Iya mas, maaf enggak nurut, jawab Vika sambil menatap menggenggam tangan Ferish. Jadi kita balik duluan ya, tanya Ferish. Iya, kita duluan aja. Boleh kan ya? Benar mau duluan, tapi langsung istirahat ya, jawab Dion Gimun membelai kepala Vika. Yah, mobilnya antar kami dulu ya, nanti biar jemput ayah lagi, kata Ferish pada Dion Gimun sekalian memberi kode untuk mendekati Dr. Cynthia. Iya, jangan lama, kasihan Dr. Cynthia kalau kemalaman, jawab Dion Gimun. Asteris, Vika dan Ferish pun keluar dari restoran dan kembali ke penthouse. Sampai di penthouse Vika dan Ferish melanjutkan makan malamnya di balkon kamar dengan pesanan room service. Aku lebih suka makan berdua di sini sayang, daripada di sana tadi, kata Vika jujur. Kenapa? Tanya Ferish sambil menyuapkan sepotong daging kepada Vika. Di sini lebih santai, tanpa perlu ada aturan soal makan. Dan, bisa manjaan sama kamu. Mau dansa sayang, syahdu banget malam ini. Apalagi kamu udah cantik banget gini. Ferish mengambil ponselnya dan memutar sebuah lagu berjudul Going Home dari permainan saksofon Kenny G. Ferish mengulurkan tangannya dan mengajak Vika berdiri untuk berdansa. Mas, aku enggak bisa dansa, bisik Vika sambil berdiri menuruti ajakan Ferish. Sama aku juga enggak bisa tapi di sini cuma kita berdua, kita bergerak ikut irama aja. Sekalian latihan kalau suatu saat kita hadiri gala dinner sayang. Ferish meletakkan tangan Vika di pinggangnya, begitupun tangannya sudah di memeluk pinggang Vika. Mungkinkah itu? Yah, dengan posisi kamu dan perusahaan ayah, kamu akan sering datangi acara seperti itu. Vika mulai meletakkan kedua tangannya di leher Ferish. Merasa mulai nyaman dengan musik yang mengalun. 109. Hati yang bahagia, bersama orang terkasih membuat siapapun akan bersemangat menjalani hari-harinya. Begitupun Vika,
Pagi ini dia sudah mempersiapkan sarapan untuk suami dan ayahnya, ditambah menu sarapan dari room service, sudah siap di atas meja makan. Farish yang baru bangun tidur mendekati istrinya dan memeluknya dari belakang, dihirupnya dalam aroma wangi istrinya. Vika tidak memberontak, satu tangannya terulur membelai kepala suaminya yang berada di lehernya. Sepertinya ayah enggak balik deh semalam, kata Farish di sela kecupannya. Vika yang sedang memoles selai pada roti panggangnya berhenti sejenak dan menoleh pada Farish. Masa iya mas? Tanya Vika tidak percaya. Vika melepas pelukan tangan Farish dari pinggangnya dan melangkah menuju kamar ayahnya. Dia mencoba mengetuknya, lalu membuka pintunya tapi terkunci. Enggak ada sayang, semalaman aku enggak dengar ayah masuk, jawab Farish sambil minum kopinya. Vika menoleh pada suaminya, dia masuk ke kamar dan mengambil ponselnya. Kemudian duduk di depan Farish yang sarapan. Dia mencoba menelepon sang ayah. Enggak aktif mas, gerutu Vika sambil menggigit roti. Farish tertawa terkekeh. Biar aja sayang, ayah sudah dewasa, bukan anak kecil yang harus dikhawatirkan kalau semalaman enggak pulang, kata Farish santai. Vika cemberut menatap suaminya tapi ayah kemana mas? Lupa atau pura-pura lupa sih, kan sama dokter Cynthia semalam. Vika terbengong sebentar lalu tertawa kencang. Iya, Vika lupa mas, beneran lupa. Ya udah deh kalau sama dokter Cynthia, jawab Vika lalu melanjutkan sarapannya dan meletakkan ponselnya di atas meja. Jadi mau pulang hari ini enggak sayang? Tanya Farish. Terserah mas aja, aku kan pengangguran sekarang, jawab Vika sambil nyengir. Maksud aku masih mau jalan-jalan lagi enggak? Jelas Farish gemas. Enggak mas, dah cukup, kapan-kapan lagi aja kalau libur. Sekarang waktunya cari uang. Oke deh, siap-siap kalau gitu. Mau belanja dulu enggak sekitar sini aja, buat oleh-oleh sayang. Boleh kalau sekitar sini aja, mal yang kita lewati semalam aja mas, jadi enggak usah ribet nawar, jawab Vika bersemangat. Ya udah, aku mandi dulu ya, abis itu kita pergi. Biar nanti kamu puas belanjanya. Vika merapikan meja dan peralatan makan dan dapur yang sudah dipakai, lalu membersihkannya. Meski dia bisa menyuruh Romboy untuk membersihkannya tapi dia lebih puas jika membersihkan sendiri, jika dia masih menggunakannya. Terdengar dering ponselnya berbunyi, panggilan dari Indonesia. Hai ma, ada apa? Sapa Vika pada panggilan video Siska mamanya. Kamu kapan pulangnya sayang, mama kangen. Kalau masih lama mau nyusul aja sama dedi kamu, keluh Siska yang merindukan putri tersayangnya meski baru 2 hari tidak bertemu. Hatinya terasa kosong tanpa tahu kabar puterinya itu. Setelah sekian lama berpisah dia ingin selalu dekat putrinya. Untuk menebus waktu yang sudah terbuang berpuluh tahun lamanya. Mama baru juga kemarin Vika pergi, segitu kangennya ya ma Vika. Kita kan baru bertemu sayang, mama ingin sama kamu terus. Kalau bisa mama ingin gendong kamu, suapi kamu, dinebukin kamu. Mama beneran kangen sayang. Vika jadi terharu deh. Nanti sore Vika pulang ma. Nih mau siap-siap belanja buat oleh-oleh nunggu Mas Farish masih mandi ma. Beneran mau pulang hari ini sayang? Jadi mama nggak perlu nyusul ke sana ya? Tanya Siska memastikan. Iya ma, besok pagi dah sampai sana. Oke, mama tunggu di rumah. Setelah itu kamu harus sama mama. Kamu sudah sering sama ayah kamu, mama sampai tidak dikasih kesempatan buat sama kamu, keluh Siska lagi. Iya ma. Vika mau minta mama ajari Vika gimana bersikap pada rekan-rekan bisnis dan pergaulan para pebisnis. Vika selama ini cuma dapat teorinya. Ayah suruh Vika belajar sama mama. Jadi kalau tidak disuruh ayah kamu, enggak akan minta mama ajari gitu. Enggak gitu ma, cuma mama kan sibuk banget, Vika takut ganggu mama. Ayah kamu lebih sibuk dari mama, tapi kamu bisa manjaan sama ayah kamu. Kenapa sama mama kamu enggak minta mama manjain kamu? Protes Siska yang selama ini merasa Vika lebih dekat dengan Dion Gimun daripada dengannya. Mama jangan gitu dong, Vika kasihan aja sama ayah yang sendirian. Jadi Vika minta ayah tinggal di rumah sama Vika, bukan berarti Vika enggak mau dekat mama. Vika ingin ayah berubah ma, biar ayah enggak hidup di dunia hitam lagi. Vika sayang mama dan ayah. Sama kok ma jumlahnya, enggak ada yang lebih banyak. Mama ada Dedi dan Pak Mardi, kalau ayah selama ini keluarganya siapa? Anak buahnya itulah keluarganya, tiap hari enggak jauh dari alkohol. Vika enggak mau ayah merasa kesepian, padahal ayah punya anak. Mama ngerti, kan maksud Vika? Ucap Vika lembut. Bener seperti itu, enggak bohong kan sayang,
biar mama senang. Enggak ma, Vika enggak bohong. Mama tinggal aja sama Vika kalau ayah enggak di rumah. Gantian sama ayah kalau mama enggak mau Dedi cemburu. Iya, boleh deh kalau gitu. Tapi mama bilang dulu sama Dedi ya, jawab Siska. Iya ma, Vika tunggu. Mama lagi apa sih? Tanya Vika melihat mamanya yang kadang tidak menatapnya saat bicara. Ada deh, besok kalau ketemu mama kasih tahu. Kalau di telepon enggak seru. Iya deh, ma, nanti lanjut lagi ya. Vika mau jalan, mama mau dibawain apa nanti dari sini? Mama mau kamu pulang aja. Enggak mau bareng, jawab Siska. Iya ma, besok juga ketemu. Ya sudah bye ma, sampai besok. Jawab Vika lalu mematikan sambungan video call-nya, lalu masuk kamar. Ferris sudah selesai mandi dan sudah rapi. Siapa sayang, kok sampai kayak drama gitu teleponnya? Tanya Ferris begitu Vika masuk kamar untuk memakai hijabnya. Mama Siska mas, mama mau nyusul ke sini kalau kita belum pulang juga. Mama ngiri kenapa Vika lebih dekat ke ayah. Dasar mama kamu aja yang cemburuan. Dikira ayah pengaruhi kamu, biar nggak mau dekat mama kamu. Sahut Dion Gimun yang baru masuk rumah dan mendengar pembicaraan Vika dan Ferris. Vika dan Ferris menoleh bersamaan mendengar suara Dion Gimun yang mengejutkan. Ayah, sudah pulang ya, kirain enggak akan pulang lagi, ledek Vika. Vika dan Ferris lalu mengikuti Dion Gimun yang masuk kamar. Kalian ngapain sih ngikuti ayah? Tanya Dion Gimun kesal. Ferris dan Vika kemudian menarik Dion Gimun untuk duduk di ranjang. Ayah, kemana sih, kok baru balik? Tanya Vika dengan lembut. Dia memegang lengan Dion Gimun dan meletakkan dagunya di bahu Dion Gimun. Iya, sampai handphonenya enggak aktif. Anak ayah tuh sampai nangis nyari ayah, dikira ayah hilang, kata Ferris yang duduk di sebelah kiri Dion Gimun. Dia berbohong tentang Vika yang menangis mencarinya. Iyakah sayang, kamu cari-cari ayah? Tanya Dion Gimun menatap Vika dari samping dan membelai rambut Vika. Iya, Vika takut ayah ninggalin Vika, tapi kata Mas Ferris, ayah lagi bersenang-senang ya. Tanya Vika membuat Dion Gimun tersenyum simpul. Memangnya ayah kemana? Enggak kasih kabar kami. Kalian sudah sarapan? Tanya Dion Gimun mengalihkan perhatian. Lalu akan beranjak berdiri namun ditahan oleh Vika dan Ferris. Sudah ayah, kami sudah sarapan, tinggal nunggu kabar dari ayah. Kabar sedih atau gembira? Kata Ferris menahan lengan Dion Gimun agar cerita. Kalian ini, apa-apaan sih, mau tahu aja apa yang terjadi? Gila Dion Gimun dengan wajah malu. Mau banget ayah, cerita ya. Bujuk Vika, yang disetujui Ferris. Dion Gimun pun melepas sepatunya, lalu mengangkat kakinya ke atas tempat tidur dan duduk bersandar di headboard tempat tidurnya. Ferris dan Vika lalu ikut duduk di atas tempat tidur menghadap Dion Gimun. Mereka bersiap mendengarkan Dion Gimun bercerita. Tapi jangan ledekin ayah ya, sekali ayah dengar kalian tertawa, atau ayah melihat kalian menahan tawa. Ayah berhenti cerita dan enggak akan cerita lagi, seru Dion Gimun tegas. Vika dan Ferris kompak menjawab siap bos. Buatin ayah kopi sayang, pinta Dion Gimun kemudian. Biar enak ayah ceritanya sayang, kata Dion Gimun sambil melepaskan kancing kemeja di tangannya. Oke, mas tahan ayah di sini ya, pinta Vika pada Ferris. Dia lalu keluar kamar membuatkan ayahnya kopi dan membawakan sarapan. Vika meletakkan nampan di atas nakas lalu duduk di samping Ferris. Mereka berdua mirip sepasang orang tua yang sedang menginterogasi anaknya yang berbuat kenakalan. Dion Gimun pun mulai bercerita dimulai dari sepeninggal Vika dan Ferris yang pamit pergi duluan, meninggalkan Dion Gimun dan Dr. Cynthia berdua saja di restoran. Ferris dan Vika mendengarkan cerita Dion Gimun dengan seksama. Mereka berpelukan merasa bahagia mendengar cerita ayahnya yang terlihat bahagia. Jadi, ayah sama Dr. Cynthia akan menjalin hubungan serius kan? Tanya Vika. Sepertinya begitu sayang, dan semoga saja. Tapi Dr. Cynthia masih minta waktu pada ayah, saat ayah bilang akan melamarnya. Kenapa begitu? Setelah ayah menginap bersama di hotel Dr. Cynthia masih minta waktu ya? Tanya Vika heran. Dion Gimun tertawa kencang. Apa yang kamu pikirkan sayang? Kamu kira apa yang ayah lakukan dengan Dr. Cynthia? Kata Dion Gimun lalu tertawa lagi. Vika menatap ayahnya heran. Terus apa dong? Kalau dua orang dewasa menginap bersama, apa yang akan dilakukan kalau tidak? Perkataan Vika terhenti. Sayang, ayah nggak akan gegabah begitu, meski ayah sangat sulit menahannya. Tapi ayah ingat, ayah punya kalian berdua. Ayah tidak akan mempermalukan kalian di depan Dr. Cynthia.
Dia sudah percaya ayah, jadi ayah akan menjaga kepercayaannya, kata Dion Gimun lalu beranjak dari duduknya. Sudah kalian keluarlah, ayah akan mandi, lalu tidur sebentar. Hari ini jadi kita pulang, kan? Tanya Dion Gimun sambil membuka kancing bajunya. Jadi ya, tapi kami akan jalan dulu ya, cari oleh-oleh. Enggak apa kan ayah kami tinggal sebentar? Tanya Feris sambil menarik Vika yang masih bengong untuk keluar dari kamar Dion Gimun. Iya pergilah, ayah juga akan tidur, jawab Dion Gimun lalu masuk dalam kamar mandi. Yah, Vika, seru Vika, tapi ditahan oleh Feris. Mas, aku masih ingin nanya ayah, kata Vika tidak terima diajak keluar dari kamar Dion Gimun. Feris merangkul Vika dan melangkah keluar kamar. Sayang, ayah benar, untuk menaklukkan wanita yang sangat berharga, harus dengan cara yang terhormat sayang. Kalau di pertemuan pertama ayah sudah bertindak tidak sopan, Dokter Cynthia akan takut sama ayah dan lebih parahnya akan membenci ayah. Enggak perlu bingung sayang, kamu bilang ingin ayah berubah menjadi baik, itu sudah ayah buktikan sayang. Kamu mau ayah jadi orang brengsek yang seenaknya meniduri wanita? Tanya Feris yang mendapat gelengan kepala oleh Vika. Nah, ya sudah. Ayah sudah berubah seperti harapan kamu sayang. Berubah menjadi pria sejati yang bertanggung jawab, yang menghormati wanita. Vika mengangguk paham, seperti pria yang di depanku ini lakukan padaku dulu. Jawab Vika mengingat pertama kali dia bermesraan dengan Feris. Vika memeluk Feris dengan eratnya. Pakai kerudungmu sayang, kita pergi sekarang, pinta Feris pada Vika, dan mengajak Vika ke kamar untuk berhias lagi. 110. Suasana Mall Nicosia sangat ramah, membuat Vika merasa nyaman seolah berada di negerinya sendiri. Banyak sekali belanjaannya. Ingat kena pajak barang dari luar negeri besar lo sayang, jangan hilaf, kata Feris mengingatkan. Iya sayang, masih batas normal, bukan barang mewah juga, jawab Vika. Masa istri pegawai bea cukai tidak tahu tentang pabean? Malu dong mas, lanjut Vika kemudian, membuat Feris gemas. Awas kamu ya kalau masa nifas kamu udah habis, kata Feris sambil berjalan dan merangkul istrinya. Vika hanya nyengir senang, hari ini dia merasa sangat bahagia. Barang belanjaan yang hampir 2 kantong besar, membuat mereka harus mengecek dulu list barang yang dibeli, untuk mempermudah dalam pengisian form custom declaration, dan menghitung harga barang yang terkena pajak dan tidak. Sayang, minum obat terus istirahat dulu deh, kita berangkat nanti jam 3 sore, kata Feris pada Vika yang masih sibuk memisahkan barangnya. Mas, nilai belanjaan aku ini hampir 20 jutaan mas. Penetapan kena bea impornya minimal 6 jutaan ya per orang untuk bebas pajak. Nah, karena kita bertiga jadi kita yang bebas pajak, 18 juta ya, jadi yang kena pajak 10%-nya yang 2 juta aja kan? Tanya Vika sambil mengisi form custom declaration secara online. Ketentuan membawa barang dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 203 PMK 04/2017 tentang impor barang yang dibawa penumpang, sarana angkutan, pelintas perbatasan, dan barang. Peraturan ini menggantikan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PMK No. 188 PMK 04/2010. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan batas bea masuk sebesar $500 kira-kira 6,5 juta rupiah per orang, untuk barang yang bebas bea impor atau bebas pajak barang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Ada sejumlah barang milik penumpang dengan jumlah tertentu juga akan dibebaskan dari tarif pajak. Barang-barang tersebut adalah puntung rokok maksimal 200 batang, cerutu 25 batang, tembakau iris atau hasil tembakau lainnya, 100 gram minuman beralkohol 1 liter, dan pakaian 10 buah. Jadi, jika penumpang membawa barang pribadi di bawah nilai tersebut maka tidak akan ada bea masuk dan pajak impor. Jika penumpang membawa barang dari luar negeri yang jumlahnya melebihi batas yang ditentukan maka akan dikenakan tarif impor 10%. Iya, sudah nanti aku yang urus sayang. Kamu istirahat aja. Sini, Bobo sini juga enggak apa sekalian temani aku, kata Feris sambil menepuk sofa yang ada di atas kepalanya. Dia berselonjor kaki di atas karpet dengan laptop dan tablet di atas meja. Bentar ya aku satukan dulu, bajunku di koper mas, dan koperku diisi oleh-oleh, jawab Vika lalu masuk kamar dan memasukkan baju-bajunya di koper Feris. Vika keluar lagi ke sofa dengan membawa selimut dan bantal. Dia merebahkan diri di sebelah Feris yang sibuk dengan laptopnya melihat
beberapa angka-angka berwarna-warni yang berjudul nama kota di tiap sudut kolomnya. Vika menatap suaminya begitu serius, terlihat gerakan tangannya bermain di papan kursor. "Mas, ada yang bisa kubantu?" tanya Vika dengan posisi telungkup di atas sofa, kepala yang menjulur ke bahu Farish. "Besok aja ya, sekarang istirahatlah," ucap Farish sambil membelai kepala Vika dengan satu tangannya. Tidak puas dengan membelai, Farish menoleh dan mengecup bibir Vika cepat. "Bubuklah sayang, masih 2 jam lagi kita berangkat." Vika menurut perkataan suaminya, dia melihat suaminya bekerja dalam diam, lama-kelamaan dia pun terpejam dan terlelap. Dion Gimun yang sejak datang tertidur di kamar, terbangun karena lapar. Dia keluar kamar dan melihat Vika terlelap menunggui Farish. "Rish, kalian sudah makan? Ayah mau pesan makan, mau pesan sekalian enggak?" tanya Dion Gimun sambil memegang telekom. "Sudah ya, tadi makan di mall. Tadi ada makanan ya, kalau ayah mau, Farish hangatkan dulu." "Enggak usah, ayah pesan aja, kamu mau apa?" "Enggak ada ya, ayah pesan buat ayah aja." Dion Gimun pun pesan untuk makan siangnya. Selesai, memesan dia menghampiri Vika di sofa. Dibelainya lembut kepala anak satu-satunya itu. Farish yang melihat hanya tersenyum, saat Dion Gimun mencium kening Vika. "Rish, kita berangkat jam berapa nanti?" tanya Dion Gimun kemudian. "Jam 3 dari sini ya," makanya Farish suruh Vika tidur dulu, biar dia bisa menikmati perjalanannya. Dion Gimun mengangguk dan membuka pintu untuk layanan room service. 2,5 jam kemudian di Bandara Larnaca, Vika duduk sendirian di ruang tunggu khusus. Dia asik memainkan ponselnya. Farish sedang mengurus bagasi, sedang Dion Gimun membelikan makanan untuk Vika, yang bilang lapar, karena bangun tidur langsung ke bandara tanpa sempat makan. "Mbak Vika, maaf mengganggu," suara lembut pramugari menyapanya. Vika menoleh dan melihat wanita yang duduk di sebelahnya. Ada apa?" tanya Vika datar. "Saya mau minta maaf atas ketidaknyamanan Mbak Vika selama perjalanan kemarin." "Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung Mbak Vika dengan sikap saya," kata pramugari yang melayani di pesawat pribadi ayahnya. Sudah saya maafkan dan saya lupakan," jawab Vika masih datar sambil menatap ponselnya. "Benarkah Mbak Vika enggak akan menggantikan saya dengan yang lain kan?" "Iya, saya bukan orang yang menyimpan dendam. Tapi soal diganti atau tidaknya itu kuasa perusahaan. Mereka yang mengenal kamu, jadi mereka tahu apa yang akan lakukan." "Iya, Mbak, tapi keputusan Mbak Vika mempengaruhi para manajer Mbak. Saya mohon Mbak, jangan pindahkan saya. Terus terang, gaji yang saya peroleh memang lebih besar dari tempat lain. Saya memiliki banyak kebutuhan Mbak, banyak cicilan yang harus saya bayar." "Oh, kalau begitu bekerjalah profesional, sesuai dengan tugas dan fungsi kamu. Itu yang mempengaruhi posisi kamu, bukan keputusan saya," jawab Vika serius. Dia menatap pramugari itu dari atas ke bawah. "Tapi Mbak, saya butuh rekomendasi dari Mbak Vika. Saya akan rekomendasikan orang sesuai dengan kinerja dia. Kalau bagus ya saya pertahankan, kalau jelek ya harus diberhentikan," jawab Vika masih dengan wajah datarnya. "Ini sayang, harus habis, kalau tidak ayah akan marah," kata Dion Gimun memberikan sekotak makanan pada Vika. "Kamu ngapain di sini, Vin? Enggak siap-siap berangkat?" tanya Dion Gimun melihat pramugarinya duduk diam di depan Vika. "Kamu masih mau di sini, enggak mau kerja lagi?" tanya Vika. Sang pramugari pun langsung beranjak dari duduknya dan meninggalkan Vika bersama Dion Gimun. "Kenapa dia? Kalian dah baikan?" tanya Dion Gimun sambil mencomot kentang goreng. "Vika enggak merasa berantem sama dia ya? Vika enggak suka sikap dia yang sok itu ya?" jawab Vika sambil menyuapkan makanan ke mulutnya. "Tapi kalau diganti kasihan juga ya, dia punya kehidupan yang bergantung dengan pekerjaannya ini." "Tapi ayah, jangan sekali-sekali kena rayuannya lagi. Ingat ada Dokter Cynthia," jawab Vika dengan jari menunjuk pada Dion Gimun untuk mengingatkan. Dion Gimun tertawa kencang dan menarik Vika dalam pelukannya. "Ayah, Vika lagi makan," berontak Vika minta dilepaskan. "Sudah yuk ya, sayang, kita berangkat," kata Farish yang baru datang. "Oke," Vika lanjutin, dalam pesawat aja. Vika menutup kotak makannya dan memasukkannya dalam kantong kertas lagi. Mereka bertiga pun segera masuk dalam pesawat, menuju Indonesia. Di dalam pesawat. "Sore Bapak Ibu, saya junior pramugari di sini. Ada yang mau cemilan sebelum masuk makan malam, Bapak Ibu?" Boleh Mbak, yang minta sari buah dan 2 gelas kosong," kata Vika sambil melirik pada suami dan ayahnya yang berkutat dengan laptop mereka.
Kalau mereka berdua sudah di depan laptop masing-masing, mereka akan lupa daratan. Vika sudah selesai makan, akhirnya dia menyuapi dua pria hebatnya dengan cemilan dan sari buah bergantian. Vika duduk di tengah-tengah mereka, lalu menyuapkan lumpia isi daging ayam pada Farish. Dengan senang hati Farish membuka mulut, lalu gantian suapan kedua diberikan pada Dion Gimun. Dion Gimun menoleh pada Vika, yang menyodorkan garpu dengan potongan lumpia di atasnya sambil tersenyum. Dion Gimun pun membuka mulutnya. "Ini ada maunya enggak nih manjain ayah gini?" tanya Dion Gimun sambil menerima suapan keduanya. "Enggak ada ya, Vika cuma mau ayah dan Mas Farish selalu sehat jadi kita bisa bersama terus." "Vika sayang ayah," jawab Vika merangkul Dion Gimun dan menerima kecupan sayang dari Dion Gimun. Ayah juga sayang sama kalian berdua. Jangan pernah tinggalin ayah ya," jawab Dion Gimun. "Enggak akan ya, kita akan bersama terus," jawab Vika. "Kenapa ayah nanya gitu?" "Ayah bukanlah ayah yang terbaik buat kamu sayang, harusnya ayah cari kamu sejak dulu, jadi ayah tidak perlu berganti-ganti wanita untuk menemani sepi. Sekarang hanya dengan kehadiran kamu ayah merasa hidup ayah lebih berwarna. Ayah takut kalian meninggalkan ayah, jika kalian tahu masa lalu ayah seperti apa." "Ish, ayah nih, bagaimanapun ayah tetap ayah Vika ya, mertua Farish. Kami akan selalu di samping ayah," kata Farish. "Sudah jadi drama lagi. Ayo, lanjutkan pekerjaan kalian. Biar maksimal hasilnya, dan Vika menikmatinya enggak tanggung-tanggung," kata Vika sambil tertawa lebar. Farish dan Dion Gimun yang gemas dengan pernyataan Vika, kompak mengerjai Vika dengan menggelitik badan Vika. "Enak aja menikmati, minggu depan harus mulai terjun juga," kata Farish dengan tangan menggelitik badan Vika yang dipegangi Dion Gimun. Vika sampai berteriak minta ampun, dan disuruh berjanji untuk ikut mengurusi perusahaan bersama. "Iya mas, Vika akan belajar dengan Mama Siska. Vika udah janjian kemarin mau minta Mama ajari." Setelah Vika berjanji, Farish dan Dion Gimun baru melepaskan Vika. Mereka lalu melanjutkan pekerjaan mereka lagi. Sedang Vika, dia melanjutkan menonton drama Koreanya lagi. Bersambung.